warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo Sobat Dalas, welcome to Poliji, podcast literasi digital. Saya Ziljan Syakira Poppy, sebagai host di podcast kali ini akan membahas tentang literasi digital, mengenai pengertian literasi digital, manfaat literasi digital, contoh-contoh literasi digital, dan lain-lainnya. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemenin sama 4 narasumber saya. Tadang, dia narasumber saya. Halo semua, nama saya Meska Fauzia Aisyah Iman Putri. Gue Tiara Valeri. Aku Bangkit Azra Buka. Saya Farel Jahit. Oke guys, jadi are you ready guys? Ready. Selamat terlibat di podcast kita. Bye-bye. Halo. Oke semuanya, ayo kita mulai podcast pada siang hari ini yang membahas tentang literasi digital ya guys. Nah di sini gue mau nanya sama kalian, apa sih pengertian dari literasi digital itu? Menurut aku, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dan internet secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Artinya, seseorang bisa menggunakan gadget dan aplikasi dengan benar, menjaga keamanan data pribadi, serta berperilaku sopan dan bijak di dunia digital. Oh, itu dari pengertian dari literasi digital lah ya. Nah, di sini selain pengertian, gue mau nanya tentang manfaat dan fungsi dari literasi digital itu apa sih? Oke, pertama kita bahas tentang fungsinya dulu ya. Nah, fungsi dari literasi digital tuh ada 5. Yang pertama tuh akses, yang kedua itu analisis, ketiga itu ada kreasi, komunikasi, dan juga keamanan. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama itu ada akses. Akses itu berarti kita tuh mampu untuk menggunakan perangkat dan juga internet. Yang kedua itu ada analisis. Nah, analisis itu kan kita tuh artinya tuh bisa memilah-milah informasi benar atau salah nih. Kalau yang ketiga itu ada kreasi, yang berarti kita tuh mampu membuat konten positif dan juga bermanfaat. Yang keempat tuh ada komunikasi. Nah, komunikasi itu kan biasanya berinteraksi ya. Nah, berarti untuk dari fungsinya ini, komunikasi itu berarti berinteraksi dengan etika yang sudah disebutkan di pengertian tadi. Yang terakhir itu ada keamanan. Nah, dari keamanan sendiri kita tuh bisa menjaga privasi dan juga data diri kita. Terus kita lanjut ke bagian manfaat. Manfaat dari literasi digital itu ada banyak ya. Salah satu yang aku sebutkan itu ada yang pertama untuk meningkatkan kemampuan belajar juga kreativitas kita sebagai siswa. Yang kedua itu ada kita tuh dapat terhindar dari hoax atau pemalsuan-pemalsuan digital lah pokoknya. Dan yang ketiga itu kita tuh dapat mencari informasi secara lebih cepat, tepat, juga akurat. Oke, segitu aja sih dari gua. Berarti literasi digital ini sangat berdampak positif lah ya untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, di sini gue mau nanya sih contoh dari literasi digital. Contoh literasi digital adalah yang pertama, mencari informasi secara benar dan memverifikasi kebenaran. Yang kedua, menggunakan internet dengan aman seperti memakai password kuat. Yang ketiga, bersikap sopan dan bertanggung jawab saat berkomunikasi online. Yang keempat, menciptakan konten positif dan menghargai hak cipta. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pengertian, manfaat dan fungsi serta contoh dari literasi digital ya. Nah, di sini gue mau nanya tentang media apa aja sih yang kita bisa gunakan untuk literasi digital? Contohnya seperti smartphone, tablet, dan laptop. Smartphone, tablet, dan laptop bisa untuk mengakses aplikasi pendidikan dan sumber belajar digital. Ada juga perpus, memberikan akses luas ke berbagai sumber bacaan digital. Oke, terima kasih udah mau menjawab pertanyaan dari gua. Nah, itu tadi guys tentang literasi digital yang sudah kami jelaskan pada podcast siang hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton podcast kami. Maaf jika kami ada kesalahan-kesalahan dari podcast kami ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.